Keris Kiai Setan Kober 14. Bab 6, Pengampunan 1. Karya Apung GWAP. Kedua orang prajurit sandi itu sedang membawa sebuah peloncon untuk tempat menancapkan songsong kerajaan di dalam gubuk Kanjeng Sultan, kata Karebet dalam hati. Karebet melihat sekelilingnya. Tidak ada yang menarik perhatiannya, hanya 2 ekor kuda yang dipakai oleh petugas sandi dari kota raja terikat pada sebuah dahan pohon. Kemudian Karebet pun perlahan-lahan berjalan meninggalkan perkemahan dan berjalan kembali ke tempat semula, tempat Ki Wuragil dan kedua temannya yang sedang menunggu di tepi hutan. Perjalanan kembali menuju tempat semula menjadi lebih cepat, hanya tinggal berjalan berbalik arah melalui jalan yang sudah dilewati tadi. Jalan yang sudah ada jejak berupa ranting pohon maupun sulur-sulur yang terpotong oleh pedang pendeknya. Tidak beberapa lama kemudian Karebet pun telah sampai di tempat semula dan dijumpainya Ki Wuragil seorang diri. Kerbaunya sudah dapat, seekor kerbau jantan yang besar, kata Ki Wuragil. Sekarang kerbaunya berada di mana? Tanya Karebet. Kerbau itu sekarang berada di sebelah gerumbul sebelah selatan sungai kecil, sedang diawasi oleh Mas Manca, jawab Ki Wuragil. Lalu Jakawila kemana? Tanya Karebet lagi. Dia sedang membersihkan binatang buruannya di sungai, kata Ki Wuragil. Jakawila bisa mendapatkan seekor kijang? Tanya Karebet. Agak lebih kecil sedikit. Dia mendapatkan seekor kancil, kata Ki Wuragil. Kemudian mereka berdua berjalan menuju sebelah gerumbul dan di sana terlihat Mas Manca sedang duduk mengawasi seekor kerbau liar yang sedang berada di balik gerumbul. Itu kerbaunya. Baru saja ia keluar dari sungai, kata Mas Manca. Ya, kita awasi dan ikuti terus sampai besok pagi, kata Karebet. Ya, nanti kita bergantian mengawasi kerbau itu, kata Mas Manca. Kita mengawasi jangan terlalu dekat, kalau sampai terlihat, dia bisa mengejar kita, kata Karebet. Tak lama kemudian Jakawila datang mendekat dengan membawa beberapa bungkusan daun pisang yang berisi daging kancil yang sudah dibersihkan dan dipotong menjadi potongan kecil-kecil. Kijangnya tidak ada, yang ada hanya seekor kancil jantan, ukurannya agak besar, bisa untuk makan kita berempat sekarang dan nanti malam, kata Jakawila. Jagung dan ubinya masih ada di bungkusan, kata Karebet. Ya. Coba kalau kita kemarin membawa kendil yang terbuat dari gerabah, jagung dan ubinya bisa kita rebus, kata Jakawila. Kalau kita membawa kendil, sudah hancur kena senggol ekor buaya, kata Mas Manca. Aku akan membuat api, kata Jakawila selanjutnya. Membakarnya agak jauh dari kerbau. Jangan sampai kerbaunya melihat dan mengejarmu, kata Ki Wuragil. Jakawila berjalan menjauh sambil membawa daging kancil, beberapa buah jagung dan ubi kayu. Pekerjaan kita angon kerbau sampai besok pagi, kata Ki Wuragil. Ya kita ikuti terus kemanapun kerbau itu pergi, kata Mas Manca. Tidak beberapa lama, Jakawila datang mendekat, dan sesaat kemudian mereka bertiga makan jagung, ubi, dan daging bakar, sedangkan Mas Manca tetap berdiri mengawasi kerbau liar yang masih di balik gerumbul. Kita makan bergantian, kata Ki Wuragil. Kita makan daging separuh saja, yang separuh kita makan nanti malam, kata Jakawila. Matahari berjalan terus ke arah barat, dan saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Pada saat sore hari seperti ini Kanjeng Sultan sudah tiba ke perkemahan. Dan pada waktu nanti malam, Kanjeng Sultan sudah mulai berburu, dan pulang ke perkemahan biasanya besok pagi, kata Karebet. Mereka berempat terus bergeser, mengikuti kemanapun kerbau itu bergerak. Matahari sudah tenggelam di cakrawala, malam ini langit di atas hutan Prawata dihiasi bulan yang bulat, bulan purnama penuh, suasana pun tidak gelap gulita. Ada sedikit sinar yang memudahkan keempat orang itu mengawasi kerbau liar yang sedang beristirahat. Kita mengawasi bergantian. Biar sekarang aku yang mengawasi. Nanti menjelang tengah malam, Jakawila dan Mas Manca yang bergantian menjaganya, kata Ki Wuragil. Sisa daging yang masih separuh, yang dibakar tadi siang telah habis dimakan bersama jagung dan ubi. Malam itu semuanya berjalan seperti biasanya. Bulan yang telah bersinar terang,
dan ketika menjelang fajar menyingsing, terdengar kicau burung dan kokoh beberapa ayam hutan. Langit telah semakin terang. Mereka berempat pun bergantian membersihkan diri untuk bersiap mengerjakan sebuah pekerjaan penting, memancing kerbau liar ke perkemahan Kanjeng Sultan. Setelah selesai membersihkan diri, maka Karebet pun mengutarakan rencananya. Aku akan berangkat ke perkemahan lagi, memastikan apakah Kanjeng Sultan sudah kembali, kata Karebet. Kalian tetap di sini mengawasi kerbau liar itu. Aku berangkat sekarang, kata Karebet dan ia pun berjalan menuju perkemahan Kanjeng Sultan. Perjalanan menyusuri jalan yang pernah dilalui, bisa lebih cepat, tidak beberapa lama Karebet pun sudah berada di balik sebatang pohon di dekat perkemahan. Perkemahan masih sepi, Kanjeng Sultan belum pulang dari berburu, dan Karebet pun dengan sabar menunggu kedatangan Kanjeng Sultan. Karebet tidak perlu menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian terdengar suara gaduh. Belasan orang berjalan mendatangi perkemahan. Ternyata yang berjalan bersama Kanjeng Sultan adalah Kitumenggung Gajah Birawa dan Kitumenggung Gagak Anabrang, kata Karebet dalam hati. Karebet pun beringsut mundur. Dia merasa terlalu berbahaya kalau terlalu lama berada sekitar perkemahan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, terutama ilmu Kanjeng Sultan, kata Karebet dan ia pun segera meninggalkan perkemahan menuju ke tempat teman-temannya yang masih menjaga kerbau liar. Cepat sekali perjalanan yang dilakukan Karebet, sesaat kemudian Karebet pun telah tiba di tempat Ki Wuragil yang sedang mengawasi kerbau liar. Setelah mereka bertemu, Karebet pun berkata, aku akan memancing kerbau itu ke dekat perkemahan. Kalian mengikuti kerbau itu dari belakang. Setelah berkata demikian, Karebet mengambil sebuah ranting pohon yang agak panjang, lalu ia pun berjalan mendekati kerbau yang berada di balik gerumbul perdu. Ketika kerbau liar itu melihat seseorang mendekat sambil mengacungkan ranting pohon seperti akan memukulnya, maka kerbau itu pun menganggapnya sebagai lawan dan berlari mengejarnya. Sesaat setelah kerbau itu mengejar, ternyata orang yang dikejarnya menghilang, sehingga kerbau itu pun berhenti sambil menanti lawannya muncul lagi. Tidak beberapa lama lawannya muncul lagi jauh di depan, maka kerbau itu pun mengejarnya, dan ternyata beberapa saat setelah lari, lawannya menghilang lagi. Setelah Karebet berhasil memancing kerbau liar beberapa kali mengejarnya, dan saat ini sudah tidak terlalu jauh dari perkemahan, maka mulailah Karebet akan berbuat sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Ki Buyut Banyu Biru. Maka dibuanglah ranting pohon yang dipakai untuk menggoda kerbau, kemudian Karebet pun mengeluarkan sebuah kantong kain kecil pemberian Ki Buyut Banyu Biru, dan dari dalam kantong itu, ia pun mengambil segumpal tanah liat. Tanah liat itu dipegang dengan tangan kanannya, dan Karebet pun menggoda kerbau supaya menyerangnya. Kerbau yang telah melihat lawan di depannya, maka ia pun menyerang. Dengan cepat Karebet menghindar ke sebelah kanan. Ketika kerbau berbalik, maka dengan cepat Karebet melompat di sebelahnya dan memasukkan segumpal tanah liat ke dalam telinga kerbau. Kerbau pun semakin marah. Kepalanya digoyang-goyangkan, digeleng-gelengkan untuk mengeluarkan benda yang masuk di telinganya. Setelah beberapa saat telinganya masih tersumbat, maka kemarahan kerbau liar tertumpah pada lawannya, maka dengan cepat diserangnya lawan yang berada di depannya. Karebet menghindar melompat ke samping, kerbau itu pun mengejarnya, maka Karebet pun lari menuju perkemahan. Kerbau pun dengan cepat membalikkan badannya lalu dengan cepat berlari mengejar lawannya. Kerbau liar yang marah karena telinganya disumbat dengan tanah liat, tidak mengetahui lawannya telah menghilang bersembunyi di belakang sebatang pohon, maka kerbau itu pun dengan cepat terus berlari lurus masuk ke perkemahan. Setelah berhasil memancing seekor kerbau liar masuk ke dalam perkemahan Kanjeng Sultan, maka Karebet pun kemudian menemui Ki Wuragil beserta Mas Manca dan Jakawila. Ki Wuragil, Mas Manca dan kau Jakawila, aku akan masuk ke perkemahan, mudah-mudahan perhitungan Ki Buyut Banyu Biru tidak salah, kalian tunggu di tikungan sungai kecil di sebelah barat perkemahan, setelah selesai aku akan kembali menemui kalian, kata Karebet. Baiklah, kata mereka bertiga.
Kemudian Karebet pun segera kembali menuju perkemahan, sedangkan Ki Wuragil beserta kedua temannya berjalan menuju tikungan sungai di sebelah barat perkemahan. Pada saat yang bersamaan, di perkemahan hutan Prawata, suasana masih ramai. Kanjeng Sultan Trenggana baru saja pulang dari berburu bersama beberapa orang perwira dan prajurit Wira Tamtama. 6 orang prajurit sudah siap akan mengangkat 3 ekor kijang hasil buruan, yang akan dibersihkan di pinggir sungai kecil di dekat perkemahan. Kanjeng Sultan baru saja memasuki gubuknya, dan ketika sedang berbicara dengan Tumenggung Gajah Birawa dan Tumenggung Gagak Anabrang, tiba-tiba di luar terdengar suara gaduh, suara benda-benda jatuh berderak, suara para prajurit yang terkejut berteriak. Lalu ada prajurit yang berteriak supaya semua bersiaga. "Ada apa?" tanya Sultan Trenggana kepada Tumenggung Gajah Birawa. Tumenggung Gajah Birawa dan Tumenggung Gagak Anabrang keluar dari gubuk. Dilihatnya sebuah gubuk yang dihuni para prajurit hampir roboh diamuk oleh seekor kerbau liar. "Ada seekor kerbau liar yang mengamuk di perkemahan, Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birawa. Sultan Trenggana pun berjalan keluar. Dilihatnya seekor kerbau sedang mengamuk dan melemparkan seorang prajurit Wira Tamtama. Mengetahui Sultan Trenggana telah keluar dari gubuk, maka Tumenggung Gajah Birawa dan Tumenggung Gagak Anabrang bergeser. Keduanya lalu berdiri di samping kanan dan kiri Kanjeng Sultan. Seorang prajurit dengan tergesa-gesa mengambil bendera gula kelapa, yang tertancap di depan gubuk Kanjeng Sultan, untuk diselamatkan dari amukan kerbau. "Awas Ki Rangga!" teriak seorang prajurit ketika melihat kerbau itu berlari akan menerjang seorang Rangga yang sedang tertegun karena melihat gubuknya telah diobrak-abrik dan dinding gubuknya roboh hampir menimpanya. Orang itu, Ki Rangga Pideksa, dengan cepat melompat ke samping, dan ia pun segera berusaha menghindar dari tandukan kerbau yang mengamuk itu. Sebuah gubuk telah porak-poranda dan hampir rata dengan tanah. Semua barang-barang yang berada di dalam gubuk telah berserakan semuanya. Seorang prajurit Wira Tamtama yang bertubuh tinggi besar berusaha untuk mengalihkan perhatian kerbau. Ia seorang diri berani menghadapi amukan seekor kerbau liar itu. Ketika kerbau mengobrak-abrik gubuknya, ia pun melompat maju di depan kerbau. Dengan cepat kedua tangannya memegang tanduk kerbau, dan ia pun berusaha untuk mematahkan leher kerbau. Dengan sekuat tenaga, tanduk kerbau itu diputar ke kanan. Tetapi tenaganya bukan tandingan tenaga kerbau liar yang telinganya disumbat tanah liat. Sekejap kemudian prajurit Wira Tamtama itu pun terlempar ke belakang dan jatuh di samping kerbau itu. Prajurit itu dengan cepat melompat berdiri dan sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah pedang pendek. Beberapa prajurit lainnya juga telah mencabut pedangnya. Mereka menghadang kerbau agar supaya tidak lari ke arah gubuk Kanjeng Sultan. Kerbau liar itu pun membalikkan badannya, kemudian berlari ke arah gubuk yang di sebelahnya, mengobrak-abrik gubuk itu sehingga roboh. Beberapa lincak dingklik, dan beberapa bumbung berisi air dan bahan makanan, semua berserakan porak-poranda di tanduk kerbau. "Kepung kerbau itu," perintah Ki Rangga kepada para prajurit, dan belasan prajurit dengan menggenggam pedang, segera mengepung kerbau yang mengamuk itu. Setelah mengobrak-abrik 2 buah gubuk, maka kerbau liar itu berdiri di dalam kepungan belasan orang prajurit Wira Tamtama Demak. Ki Rangga Pideksa menarik pedang pendek dari warangka yang tergantung di ikat pinggangnya dan berusaha untuk merapatkan kepungan. Ia pun maju selangkah, tetapi tanpa diduga tiba-tiba kerbau itu pun lari ke arahnya. Dengan cepat Rangga Pideksa menghindar ke samping, dan dengan sekuat tenaga pedangnya menusuk tubuh kerbau yang mengamuk. Tetapi alangkah terkejutnya Ki Rangga Pideksa ketika pedangnya menusuk tubuh kerbau. Ternyata kulit kerbau itu sangat liat, pedangnya tak mampu melukai kerbau itu. Ki Rangga Pideksa melompat mundur, tempatnya digantikan oleh 2 orang prajurit. Seorang prajurit menusuk leher, yang seorang lagi menusuk perut kerbau dan ternyata kedua pedang itu pun juga tak mampu melukai kerbau itu. Kerbau liar meskipun ditusuk pedang, ia tidak terluka, hanya merasa kesakitan sehingga kerbau pun bertambah marah. Dengan cepat ia maju ke depan, dan tandukannya berhasil melempar seorang prajurit lagi.
Sultan Trenggana yang berada di depan gubuk, telah melihat belasan prajuritnya tidak mampu mengatasi amukan seekor kerbau liar, kemudian dilihatnya kerbau itu pun masih mampu melemparkan seorang prajurit lagi. Dua orang prajurit yang telah terluka terkena tanduk, dan satu orang terinjak oleh kerbau liar itu, telah dibawa menyingkir keluar kepungan. Tumenggung Gajah Birawa, kata Sultan Trenggana. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Kelihatannya para prajurit tidak bisa menguasai keadaan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birawa. Tumenggung Gajah Birawa melihat sekelilingnya, kerbau itu masih mengamuk, korban terkena tandukannya bertambah satu lagi, dan prajurit yang terluka itu pun juga telah dibawa menyingkir, diangkat ke pinggir lapangan. Tumenggung Gajah Birawa menjadi bimbang. Kalau dia maju menghadapi kerbau itu, bagaimana kalau kerbau itu berlari menuju tempat Kanjeng Sultan? Rangga Pideksa, yang memimpin pengepungan terhadap kerbau liar menjadi berdebar-debar. 4 orang prajuritnya telah terluka dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan terhadap kerbau itu. Sekali lagi Sultan Trenggana melihat seorang prajurit tidak mampu berdiri karena terinjak kaki kerbau, juga telah dipapah dibawa ke pinggir. 5 orang yang telah terluka akibat amukan seekor kerbau liar, telah diangkat ke pinggir lapangan. Ketika dilihatnya sebuah pedang yang diayunkan oleh seorang prajurit tak mampu melukai kerbau itu, Kanjeng Sultan pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil melihat ke arah Tumenggung Gajah Birawa. Apakah seorang Sultan Trenggana harus melawan kebon Danu yang mengamuk di perkemahan? Kata Kanjeng Sultan dalam hati. Setelah melihat ke arah Tumenggung Gajah Birawa, Sultan Trenggana lalu melihat ke arah kerbau yang mengamuk. Kanjeng Sultan pun menyaksikan apakah Tumenggung Gajah Birawa mampu mengalahkan kerbau yang tak mempan ditusuk pedang oleh para prajurit Wira Tamtama. Kelihatannya amukan kerbau itu tidak akan teratasi oleh para prajurit Demak. Kanjeng Sultan melihat, ketika kekuatan prajuritnya masih utuh, belasan prajuritnya tidak mampu menguasai amukan kerbau liar, apalagi saat ini prajuritnya telah berkurang 5 orang. Ketika kerbau itu menyerang lagi, 2 orang prajurit maju ke depan, masing-masing memegang tanduk kanan dan kiri. Tak lama kemudian 2 orang prajurit itu pun telah terlempar ke samping. Kerbau ini kuat sekali. Lama-kelamaan prajuritku bisa habis, kata Tumenggung Gajah Birawa dalam hati, dan ia pun bergeser menghadap ke Sultan. Mohon ampun Kanjeng Sultan, apakah hamba dan Adi Tumenggung Gagak Anabrang diperkenankan melawan kerbau itu? Tanya Tumenggung Gajah Birawa. Kanjeng Sultan pun memandang Tumenggung Gajah Birawa dan Tumenggung Gagak Anabrang bergantian, dan Kanjeng Sultan pun berpikir, kalau keduanya tidak bisa mengalahkan kerbau itu, terpaksa aku sendiri yang akan melawan kebon Danu. Kanjeng Sultan Trenggana tidak menjawab permintaan Tumenggung Gajah Birawa, tetapi pandangannya diedarkan melihat keadaan di sekelilingnya. Di depannya, dilihatnya seekor kerbau liar yang marah masih tegak berdiri. Belum dapat dikalahkan oleh belasan prajuritnya, bahkan 5 orang telah terluka. Lalu dipandangnya Ki Rangga Pideksa, yang terlihat kewalahan mengatur perlawanan terhadap amukan kerbau liar. Kanjeng Sultan yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak, melihat Ki Rangga Pideksa hanya tinggal menunggu waktu kekalahannya saja. Kanjeng Sultan yang sedang mengedarkan pandangannya, tiba-tiba melihat di ujung jalan di tepi tanah lapang. Ada seorang sedang berdiri melihat para prajurit yang sedang mengepung dan berusaha mengalahkan seekor kerbau liar. Kanjeng Sultan menajamkan pandangannya. Orang itu adalah seorang anak muda yang pernah menarik perhatiannya, Karebet, yang telah bersalah membunuh Dadung Awuk dan telah diusir dari kota Raja Demak. Karebet yang melihat pandangan Kanjeng Sultan yang pada saat itu sedang tertuju kepadanya, maka ia pun segera membungkukkan badannya dalam-dalam serta mengatupkan kedua tangan di depan wajahnya, menyembah kepada Kanjeng Sultan. Sultan Trenggana yang melihat Karebet menyembahnya seakan-akan telah menemukan sebuah jalan untuk menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, membunuh kerbau yang mengamuk dan membahagiakan putrinya, Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka. Tumenggung Gajah Birawa, kau lihat anak muda yang berdiri di ujung lapangan itu.
Dia adalah Karebet, kau ke sana temuilah dia, bilang pada Karebet, ini perintah dari Sultan Demak. Apabila Karebet mampu mengalahkan Kebon Danu, maka semua kesalahannya yang lalu akan diampuni dan akan dipulihkan haknya sebagai Lurah Wira Tamtama, kata Sultan Trenggana. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa, lalu ia pun segera berlari menuju ke tempat Karebet. Setelah sampai di ujung lapangan, Tumenggung Gajah Birawa melihat Karebet membungkukkan badannya sambil berkata, hormat saya untuk Ki Tumenggung Gajah Birawa. Kanjeng Sultan melihat Tumenggung Gajah Birawa berbicara dengan Karebet. Sesaat kemudian Karebet pun masuk ke dalam kepungan para prajurit. Kemudian ia pun berjalan mendekat ke arah kerbau yang baru saja melemparkan seorang prajurit lagi. Tumenggung Gajah Birawa pun segera kembali ke gubuk Kanjeng Sultan. Kerbau liar yang melihat ada seorang yang masuk mendekat menantangnya, menjadi semakin marah. Karebet lalu membungkukkan badannya ke arah Kanjeng Sultan lalu kedua telapak tangannya dikatupkan di depan wajahnya. Karebet pun menyembah Kanjeng Sultan. Sesaat setelah menyembah, ia melihat kerbau liar itu berlari menerjangnya. Kerbau liar yang melihat ada seorang yang masuk mendekat menantangnya, menjadi semakin marah. Karebet lalu membungkukkan badannya ke arah Kanjeng Sultan lalu kedua telapak tangannya dikatupkan di depan wajahnya. Karebet pun menyembah Kanjeng Sultan. Sesaat setelah menyembah, ia melihat kerbau liar itu berlari menerjangnya. Dengan cepat Karebet menghindar selangkah ke arah kanan, dan dengan cepat tangannya mengambil tanah liat dari dalam telinga kerbau liar itu. Setelah membuang tanah liat, Karebet pun melompat ke belakang kerbau. Berlari beberapa langkah, menjauh dari kerbau, dan dengan cepat dikumpulkannya semua kekuatan Aji Hastadahana pada telapak tangannya. Dengan mengatur pernapasannya dan memusatkan pikirannya, Karebet berusaha matek Aji Hastadahana. Kerbau yang merasa kehilangan lawannya, menengok ke kiri dan ke kanan, lalu kerbau pun membalikkan badannya dan bersamaan dengan itu, Karebet pun telah selesai memusatkan kekuatannya. Aji Hastadahana telah manjing di telapak tangan kanannya. Tangan kanan Karebet yang sepanas bara api dari Gunung Merapi siap dihantamkan pada lawannya. Karebet bersiap sepenuhnya. Ia menghadap ke arah kerbau. Dan ketika kerbau itu menyerang dengan tanduknya, Karebet pun bergeser selangkah ke samping kiri. Kerbau yang merasa serangannya menemui tempat kosong, segera membalikkan badannya. Tepat pada saat itu telapak tangan Karebet yang dilambari Aji Hastadahana telah menghantam kepalanya. Tepat di tengah-tengah, di antara kedua tanduknya. Sekejap kemudian, kerbau pun terjatuh, tumbang. Di kepalanya telah tergambar sebuah telapak tangan berwarna hitam. Melihat Karebet mengalahkan kerbau yang mengamuk itu dengan sekali pukulan ke arah kepala, maka para prajurit bersorak sambil mengangkat pedangnya ke atas berteriak Mbatarubu. Sultan Trenggana terkejut, ketika melihat telapak tangan Karebet menghantam kepala kerbau. Pandangan mata Kanjeng Sultan yang tajam melihat asap tipis mengepul dari kepala kerbau yang terkena telapak tangan Karebet. Karebet menggunakan aji yang sama seperti ketika ia membunuh Klabang Ireng, kata Kanjeng Sultan dalam hati. Setelah melihat kerbau liar itu tidak bangun kembali, maka Kanjeng Sultan pun berkata, Tumenggung Gagak Anabrang, kau urus para prajurit itu. Nanti kalau semua sudah selesai, perintahkan Karebet supaya menghadapku. Lalu Kanjeng Sultan pun masuk ke dalam gubuk diikuti oleh Tumenggung Gajah Birawa. Sedangkan Tumenggung Gagak Anabrang pun berjalan menuju tempat Ki Rangga Pideksa. Di lapangan, sebagian prajurit mengerumuni kerbau yang sudah mati, sebagian lagi mengerumuni Karebet yang baru saja mengalahkan lawannya. Para prajurit menyarungkan pedangnya, dan mereka bergantian menyalami Karebet. Hai lintang kemukus yang jelek, kita bertemu lagi, kata seorang prajurit Wira Tamtama di sebelahnya. Karebet menoleh, dilihatnya seorang prajurit Wira Tamtama mendekatinya sambil tertawa senang. Kau Tumpak, kata Karebet. Tumpak pun mendekat dan menyalaminya, hatinya senang Karebet mampu mengalahkan seekor kerbau liar. Seorang prajurit yang lainnya, juga bertanya kepada Karebet. Kau baik-baik saja Karebet? Tanya seorang prajurit. Ya Soma, aku baik-baik saja, kata Karebet.
Soma pun menyalami Karebet, tangan Karebet dipegangnya, dilihatnya, dan Soma pun heran. Tangan Karebet bentuknya sama seperti tangannya, tetapi tangan itu telah mampu membunuh seekor kerbau liar dengan hanya sekali pukulan di kepalanya. Tanganmu sama dengan tanganku, kenapa sekali pukul kerbau itu bisa mati? Tanya Soma. Kerbau itu memang sengaja mengalah padaku, kata Karebet sambil tersenyum. Terdengar tawa Soma, Tumpak dan beberapa prajurit lainnya, tetapi mereka terdiam ketika seseorang datang mendekati Karebet. Beberapa prajurit bergeser dan berkata, silakan Ki Rangga. Orang yang datang, Rangga Pideksa yang merasa senang karena lawannya, seekor kerbau yang mengamuk telah mati, berjalan mendekati Karebet. Kau selamat Karebet, kata Rangga Pideksa. Ya Ki Rangga, atas pengestu Ki Rangga saya baik-baik saja, kata Karebet. Kau telah 2 kali menyelamatkan aku Karebet, kata Rangga Pideksa. Ki Rangga pun menyalami Karebet sambil menepuk pundaknya. Aku masih beruntung. Betapa malu seorang Rangga Pideksa apabila tidak mampu mengatasi seekor kerbau yang mengamuk. Untung kau telah membunuhnya, kata Ki Rangga. Hanya suatu kebetulan Ki Rangga, kata Karebet. Kemana saja kau selama ini Karebet? Tanya Ki Rangga Pideksa. Di Pengging Ki Rangga, kadang-kadang pergi juga ke beberapa daerah, jawab Karebet. Ketika Rangga Pideksa dan Karebet melihat Tumenggung Gagak Anabrang mendekatinya, maka Karebet pun mengangguk hormat. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Gagak Anabrang, kata Karebet. Selamat, kau telah kembali di lingkungan prajurit Wira Tamtama lagi, Karebet, kata Ki Tumenggung Gagak Anabrang. Terima kasih Ki Tumenggung, kata Karebet. Mendengar kata Tumenggung Gagak Birawa, kalau Karebet diterima lagi menjadi prajurit Wira Tamtama, yang terlihat paling senang adalah Tumpak. Digoyang-goyangnya kedua lengan Karebet dari belakang sambil tertawa, kau menjadi prajurit Wira Tamtama lagi Karebet. Karebet pun hanya tersenyum melihat Tumpak tertawa senang. Tumenggung Gagak Anabrang lalu berkata, Ki Rangga Pideksa, bagaimana dengan prajurit yang terluka? Ada 6 orang yang terluka Ki Tumenggung, kata Rangga Pideksa. Karebet kau tunggu di sini dulu, aku akan menengok prajurit yang terluka bersama Ki Rangga Pideksa, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Silakan Ki Tumenggung, jawab Karebet. Sesaat kemudian Ki Rangga Pideksa bersama Ki Tumenggung Gagak Anabrang berjalan meninggalkan Karebet. Ketika dilihatnya beberapa orang prajurit mengerumuni kerbau yang telah mati, maka Tumenggung Gagak Anabrang pun berhenti sebentar. Ki Tumenggung pun berdecak kagum ketika melihat di kepala kerbau ada gambar telapak tangan yang berwarna hitam. Luar biasa kemampuan Karebet, sekali pukul kerbau ini mati dengan kepala terbakar, di kepalanya ada gambar telapak tangan berwarna hitam, aku pun tak mampu kalau harus berbuat seperti ini, kata Tumenggung Gagak Anabrang dalam hati. Keduanya lalu melanjutkan berjalan menemui beberapa prajurit yang terluka, yang masih berada di tepi lapangan, dan sedang dirawat oleh sesama prajurit. Bagaimana luka kalian? Tanya Ki Tumenggung. Tidak apa-apa Ki Tumenggung, hanya luka ringan terkena tanduk kerbau, kata salah seorang prajurit yang pahanya sobek terkena tanduk. Ki Tumenggung lalu berkata kepada prajurit di sebelahnya. Tulang kakimu patah, tanya Ki Tumenggung. Tidak Ki Tumenggung, hanya sedikit terkilir, ketika jatuh dilempar kerbau ke belakang, tumpuan kakiku sedikit terpeleset, jawab prajurit itu. Mudah-mudahan kalian besok sudah mampu pulang ke kota raja dengan naik kuda, kata Ki Tumenggung. Kalau besok mudah-mudahan sudah baik Ki Tumenggung. Ki Tumenggung Gagak Anabrang kemudian kembali lagi ke tempat Karebet dan ia pun berbicara dengan Rangga Pideksa. Ki Rangga, kau singkirkan bangkai kerbau, Karebet akan aku ajak menghadap Kanjeng Sultan. Baik Ki Tumenggung, kata Rangga Pideksa. Ayo Karebet, kita ke gubuk Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, jawab Karebet. Keduanya lalu menuju gubuk Kanjeng Sultan. Karebet pun disuruh menunggu di luar, lalu Tumenggung Gagak Anabrang pun masuk ke dalam gubuk. Tak lama kemudian Ki Tumenggung keluar dan menyuruh Karebet masuk ke dalam gubuk.
Karebet kemudian masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk terlihat Kanjeng Sultan sedang duduk, dihadap oleh Tumenggung Gajah Birawa. Tumenggung Gagak Anabrang duduk di sebuah dingklik, sedangkan Karebet duduk di bawah, di atas anyaman daun kelapa. Setelah duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan, maka Karebet pun menyembah kepada Kanjeng Sultan Trenggana. Karebet, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Karebet. Karebet, hukuman yang aku berikan kepadamu, karena kesalahanmu membunuh Dadung Awuk, aku cabut karena kau telah membunuh Kebon Danu, kata Sultan Trenggana. Mulai hari ini kau telah bebas berada di kota raja, dan mulai besok lusa kau akan kembali menjadi seorang lurah wira tamtama, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh, terima kasih Kanjeng Sultan, kata Karebet sambil menyembah. Selama menjalani hukuman, kau pergi kemana saja Karebet nol? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba beberapa waktu yang lalu kembali ke Pengging Kanjeng Sultan. Jawab Karebet, kau tidak pulang ke Tingkir? Tanya Sultan Trenggana. Tidak Kanjeng Sultan, hamba tidak ingin melihat Biyung menjadi bersedih, jawab Karebet. Ya, mulai besok lusa kedudukanmu sebagai lurah wira tamtama telah pulih kembali. Nanti biar diatur oleh Tumenggung Gajah Birawa, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Kau akan ke kota raja sekarang. Kau akan tidur di mana? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba akan ke kota raja sekarang, dan hamba nanti akan tidur di dalam Suranatan ikut Paman Ganjur, Kanjeng Sultan, kata Karebet. Ya, kau boleh pulang sekarang, kata Kanjeng Sultan. Setelah mengucapkan terima kasih, dan menyembah sekali lagi, maka Karebet pun keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Ketika Karebet telah berada di luar gubuk, di lapangan telah terjadi kesibukan. Beberapa prajurit berusaha mendirikan gubuk yang telah roboh. Sebagian lagi, beberapa orang sedang menyeret bangkai kerbau. Karebet pun kemudian menghampiri para prajurit dan ia pun berpamitan akan mendahului ke kota raja. Lusa kita ketemu lagi, kata Tumpak. Ya, kata Karebet, dan Karebet pun segera pergi meninggalkan perkemahan. Karebet berjalan cepat. Setelah agak jauh, maka ia pun menuju ke tikungan sungai di sebelah barat perkemahan, tempat ia berjanji akan bertemu dengan 3 orang temannya. Tak lama kemudian sampailah Karebet di tikungan sungai, dan di sana telah menunggu 3 orang temannya. Ki Wuragil, Mas Manca dan Adi Jakawila, kata Karebet. Mereka bertiga pun bergeser maju ke depan. Aku sudah berhasil bertemu Kanjeng Sultan dan sudah diampuni semua kesalahanku. Besok lusa aku akan dipulihkan lagi kedudukanku sebagai seorang lurah wira tamtama, kata Karebet. Nah, sekarang aku akan ke kota Raja Demak. Kalian kembali ke Banyu Biru. Nanti, apabila yang dikatakan Ki Buyut Banyu Biru itu benar-benar terjadi dan aku bisa mendapatkan Kamukten, maka kalian akan aku jemput, kalian akan ikut mukti bersamaku, kata Karebet. Ketiga temannya mengiyakan dan mereka pun senang mendengar janji seorang yang telah dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga maupun Ki Buyut Banyu Biru akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Ki Wuragil, Mas Manca dan kau Adi Jakawila, kita berpisah sekarang, aku akan pergi menuju ke kota raja, kata Karebet. Setelah menerima bungkusan miliknya yang berisi pakaian dan sebuah pedang pendek, maka Karebet pun menyalami ketiga temannya. Setelah itu mereka pun berpisah. Ki Wuragil bersama kedua temannya kembali ke Banyu Biru lewat jalan yang telah dilalui kemarin, sedangkan Karebet mengambil jalan lain. Karebet pun berjalan bukan lewat jalan yang dilalui semula, tetapi agak ke utara, lewat jalan yang sudah terbuka, jalan yang sering dilalui rombongan berkuda Kanjeng Sultan ketika berburu ke hutan Prawata. Aku harus berjalan cepat, supaya sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di kota raja, kata Karebet dalam hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, kata Karebet dan ia pun berjalan cepat ke arah barat, bahkan kadang-kadang diselingi dengan berlari-lari kecil. Ketika matahari hampir sampai di puncak, Karebet baru saja tiba di tepi sebelah timur Sungai Serang. Setelah menyeberangi Sungai Serang,
Karebet terus berjalan ke arah kota Raja Demak, istirahat sebentar, hanya makan beberapa buah jambu air yang ditemuinya di perjalanan. Karebet yang seakan-akan berlomba dengan bergeraknya matahari ke arah barat, membuat ia berjalan cepat bahkan kadang-kadang berlari-lari, membuat perjalanannya cepat sekali. Ketika Karebet tiba di tepi sebelah timur Sungai Tuntang, matahari masih belum terbenam, ia pun menarik napas lega. Ternyata aku belum terlambat, katanya dalam hati. Karebet pun segera masuk ke dalam air menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, Karebet telah berada di tepi sebelah barat Sungai Tuntang. Selanjutnya ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke keraton. Matahari belum terbenam, belum terlambat, katanya dalam hati. Waktu terus berjalan, matahari hampir tenggelam, bergeser turun ke cakrawala sebelah barat. Ketika senja telah membayang, Nyai Madusari baru saja keluar dari pintu Kaputren, lalu ia pun keluar melalui pintu gerbang keraton, berjalan pulang ke rumahnya, di dalam Katumenggungan. Setelah berjalan agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik sebatang pohon muncul seorang pemuda yang membawa sebuah bungkusan. Seorang pemuda yang beberapa candera yang lalu telah menemuinya, lalu menghilang dan kini tiba-tiba telah berdiri sambil tersenyum di depannya. Kau. Nyai Madusari kaget, suaranya terputus-putus, sambil tangannya menunjuk pada pemuda itu. Nyai Madusari seperti tidak percaya pada penglihatannya, ia lalu mengucak-ucak kedua matanya. Tetapi betapa terkejutnya Nyai Madusari, ketika ia membuka matanya, pemuda yang membawa bungkusan yang telah dikenalnya, yang tadi berada di depannya kini telah tidak ada, hilang. Nyai Madusari menengok sekelilingnya, tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya, sepi. Hilang, tidak ada, di mana dia? Kata Nyai Madusari dalam hati. Tetapi tiba-tiba Nyai Madusari terkejut bukan buatan. Ketika pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. Dengan cepat Nyai Madusari menengok ke belakang, dilihatnya seorang anak muda membawa sebuah bungkusan sambil tersenyum kepadanya. Kau Karebet? Tanya Nyai Madusari. Ya Nyai, aku Karebet, kata Karebet. Kau senang menggoda aku, kau senang membuat aku kaget setengah mati. Kalau aku kaget, kemudian aku pingsan, nanti bagaimana coba, kata Nyai Madusari. Karebet pun hanya tertawa mendengar kata-kata Nyai Madusari. Karebet, saat ini kau masih menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Kalau ketahuan prajurit Wira Tamtama, kau bisa ditangkap, kata Nyai Madusari. Tidak Nyai, aku kesini membawa kabar gembira, kata Karebet. Kabar apa Karebet? Tanya Nyai Madusari. Aku sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Nyai Madusari terkejut, kemudian ia pun bertanya, mulai kapan? Mulai hari ini, jawab Karebet. Hari ini Kanjeng Sultan masih berburu di hutan Prawata, belum pulang, kata Nyai Madusari. Ya, aku menghadap Kanjeng Sultan di hutan Prawata, jawab Karebet. Nyai Madusari tidak menjawab, ia pun masih terlihat kaget melihat Karebet berada di kota raja. Besok lusa aku sudah bertugas sebagai lurah Wira Tamtama lagi, kata Karebet meneruskan. Katakan kepada Gusti Putri, janjiku untuk kembali ke kota raja telah aku penuhi. Kata Karebet, aku akan memberitahu Gusti Putri, kata Nyai Madusari kemudian ia pun berjalan kembali menuju keraton. Langkah Nyai Madusari terayun cepat, kembali berjalan memasuki pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga menegurnya, kenapa kembali Nyai, apakah cincinmu ketinggalan lagi Nyai Menggung? Nyai Madusari menoleh ke prajurit penjaga gerbang, kau lagi. Prajurit itu pun tertawa, Nyai, belum tua sudah mulai pikun. Tanpa menghiraukan penjaga pintu gerbang, Nyai Madusari berjalan secepatnya menuju Kaputren. Senja telah berlalu, langit semakin lama semakin redup, malam mulai turun. Setelah bertemu dengan Nyai Madusari, saat itu Karebet sedang berjalan menuju dalam Suranatan, untuk menemui pamannya. Paman Ganjur sudah semakin tua, mudah-mudahan paman masih dalam keadaan sehat, kata Karebet dalam hati.
Dalam Suranatan sudah tidak jauh lagi. Karebet terus berjalan. Sebentar lagi ia akan memasuki pintu gerbang. Ketika Karebet akan memasuki pintu gerbang, ia pun menghentikan langkahnya, karena bertepatan dengan keluarnya seekor kuda dari pintu gerbang. Penunggangnya, Tumenggung Suranata terkejut melihat Karebet berada di depan rumahnya, sehingga Ki Tumenggung Suranata pun menghentikan kudanya. "Kau Karebet," kata Ki Tumenggung. "Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suranata," kata Karebet sambil membungkukkan badannya. "Karebet, bukankah kau sedang menjalani hukuman Kanjeng Sultan? Kau tidak boleh berada di kota raja," tanya Ki Tumenggung Suranata. "Ya Ki Tumenggung, tetapi saya sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan," kata Karebet. Tumenggung Suranata menganggukkan kepalanya. "Sejak kapan kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan?" "Mulai hari ini Ki Tumenggung," kata Karebet. "Kau menghadap Kanjeng Sultan ke hutan Prawata?" tanya Tumenggung Suranata. "Ya, Ki Tumenggung," kata Karebet. "Baik, soal pengampunan dari Kanjeng Sultan, besok akan aku tanyakan kepada Kakang Tumenggung Gajah Birawa. Sekarang kau mau kemana Karebet?" tanya Tumenggung Suranata. "Saya akan menemui Paman Ganjur, sekalian minta izin Ki Tumenggung untuk menginap 2 malam di tempat Paman Ganjur," kata Karebet. "Ya, tidak apa-apa, silakan saja. Sekarang aku pergi dulu Karebet, aku akan ke dalam Surapaten," kata Ki Tumenggung. "Silakan. Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. Tumenggung Suranata menjalankan kudanya ke depan, dan kudanya pun berlari menuju dalam Surapaten. Lalu Karebet pun masuk ke dalam Suranatan menemui pamannya Ganjur. Malam itu Ganjur sedang duduk di lincak di depan rumah. Pikirannya melayang-layang, ada rasa rindu kepada kakaknya, Nyai Ageng Tingkir. Tetapi untuk pergi ke desa Tingkir, Ganjur merasa sudah tua, tidak mampu untuk melakukan perjalanan sendiri. Ganjur yang sedang duduk melamun di depan rumah, mendengar langkah seseorang di dalam kamarnya, lalu disusul keluarnya seseorang keluar sambil membawa ceting berisi nasi. "Paman sudah makan, nasi ini boleh saya makan?" tanya orang itu. "Ya makanlah, aku sudah makan tadi, itu ada belut bakar dan sambal," jawab Ganjur acuh tak acuh. Orang yang membawa ceting kemudian berbalik masuk ke dalam rumah lagi, dan Ganjur pun kemudian melanjutkan lamunannya yang terputus. Sebetulnya Ki Ganjur ingin pergi ke desa Tingkir bersama keponakannya, tetapi saat ini keponakannya yang dulu pernah menjadi seorang lurah wira tamtama, sedang menjalani hukuman. Ia tidak lagi menjadi seorang prajurit dan telah diusir dari kota Raja Demak karena dianggap bersalah membunuh Dadung Awuk. Sejak dia diusir dari kota raja, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. "Sekarang Karebet berada di mana? Aku pun tidak tahu," kata Ganjur dalam hati. Tetapi kemudian Ganjur pun terkejut seperti digigit kalajengking. Kalau keponakannya sedang menjalani hukuman diusir dari kota raja, lalu orang yang keluar membawa ceting tadi siapa? Ki Ganjur pun kemudian tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Bersambung. Keris